Project ini dapat naik 1000 kali lipat asli. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini kita akan membahas project yang menurut saya cukup gila. Karena belakangan ini, dia mengaku kerjasama dengan beberapa project super besar seperti Tektum, berikutnya Thorchain ataupun Rune, dan juga Celestia. Dan ini merupakan koin BRC20, jadi sangat saya pantau sekali untuk koin ini. Jangan sampai lepas kawan-kawan. Kita lihat di sini di mana market cap-nya di sekitar 30 juta dolar. Berikutnya harganya hanya sideways di sekitar 0,6 sampai 0,9. Jadi belum pump terlalu besar. Berikutnya dia akan mainnet sebentar lagi. Kita akan membahas token ini kawan-kawan. Tokennya adalah ORDISWAP kawan-kawan. Jadi kita akan membahas ORDISWAP, kodenya ORDS. Dapat kalian beli di mana? Dapat kalian beli di beberapa exchange di sini ya. Ada Gate.io, ada Maxi, ada BitGet, ada PancakeSwap, dan sebagainya. Nah, jadi apa yang membuat saya kaget terkait token ini ataupun ORDS ini? Karena dia bekerja sama dengan Tektum yang sekarang sedang naik daun. Bagi kalian yang belum tahu Tektum itu apa, Tektum itu merupakan suatu layer 1 yang memiliki teknologi bernama Softnode. Intinya, ini akan membuat Bitcoin menjadi sangat mudah diperjualbelikan di dunia nyata. Dan Tektum ini belakangan sempat mendapatkan hype yang super besar sekali. Harganya mengalami kenaikan super tinggi sekali. Berikutnya, project apakah sebetulnya ORDISWAP ini? Jadi ORDISWAP ini merupakan seperti layaknya Uniswap ataupun PancakeSwap, tetapi ini dapat menjual belikan token-token Ordinals dan juga BRC20. Nantinya ada liquidity pool juga, kalian pasti tahu dia menggunakan AMM ataupun X kali Y sama dengan konstan. Intinya ini sama seperti Uniswap, nanti kita dapat memberi likuiditas misalnya untuk ORDI dan juga ORDS dan sebagainya. Intinya ini merupakan Uniswap tetapi versi BRC20. Menurut saya ini konsep yang cukup gila dan kita akan membongkarnya nanti apakah betul-betul realistis ataupun tidak. Oke, jadi pertama kita harus teliti di sini apakah bentuk kerjasamanya. Yang pertama di mana dia akan mempromosikan. Jadi ini bukan berhubungan dengan teknologi. Berikutnya, dia akan terintegrasi dengan Tektum Edukasi Bot, kawan-kawan, ataupun robot edukasi. Asumsi saya tidak ada hubungannya dengan teknologinya. Tetapi ada satu klaim di sini di mana Future Technology Integration, walaupun belum jelas bentuknya seperti apa. Dan Tektum tampaknya sudah mulai masuk juga ke dalam dunia Ordinals, di mana dia membuat Softnode untuk Ordinals. Saya rasa nanti ORDISWAP akan mendapatkan porsi di sini kawan-kawan. Saya tidak tahu dalam bentuk apa. Berikutnya ada beberapa berita juga yang bagi saya cukup besar di mana dia sempat melakukan AMA dengan Alex. Kalian pasti tahu Alex. Alex ini merupakan anak dari Stacks ataupun STX, layer 2 Bitcoin yang paling terkenal saat ini. Berikutnya, dia mendapatkan audit dari Trisigma XYZ kawan-kawan. Ini bukan sembarangan lembaga audit. Ini cukup kredibel jika kita cek di sini Twitternya memiliki followers sebanyak 7.000 followers kawan-kawan. Dan namanya tidak asing bagi saya karena saya sering mendengar nama Trisigma ini. Berikutnya kawan-kawan yang lebih menghebohkan lagi, ada klaim bahwa dia akan bekerja sama dengan Thorchain. Kita tidak tahu dalam bentuk apa, tetapi sepertinya mainnetnya akan berhubungan dengan Thorchain. Jikalau betul, ini sangat gila sekali bagi saya. Berikutnya, dia memiliki bridge juga nantinya. Dan juga kita lihat di sini dia bekerja sama dengan Hyperlane kawan-kawan. Ini merupakan layer 0 untuk jaringan Celestia ataupun TIA yang sekarang sedang naik daun. Dan mereka akan membuat Bitcoin layer 2 di sana. Jadi jikalau ini betul, saya rasa ini merupakan sesuatu yang sangat gila sekali. Harus kita pantau secara ketat koin ini. Dan dia juga bekerja sama dengan salah satu tim dari Ordinals itu sendiri ataupun pembuat Ordinals. Nah, sekarang kita akan cek apakah betul konsep ini realistis ataupun tidak. Setelah saya baca semuanya kawan-kawan, intinya dia banyak sekali menggunakan off-chain server. Jadi nantinya untuk liquidity pool dan juga AMM ataupun suatu mesin untuk menukarkan koin secara terdesentralisasi akan terjadi secara off-chain. Jikalau Uniswap terjadi secara on-chain, artinya semuanya terekam pada blockchain, semua orang dapat memverifikasi hal tersebut. Jikalau pada ORDS ini, semuanya terjadi secara off-chain. Tetapi, dia memiliki satu teknologi yang bernama Periodic On-Chain Settlement, di mana setiap kurun waktu tertentu, dia akan mengirim datanya ke jaringan Bitcoin ataupun ke blockchain Bitcoin untuk membuat settlement secara on-chain, agar record secara on-chain juga kawan-kawan, baik itu dari jumlah koin para pemiliknya, dan sebagainya. Intinya, banyak sekali kata-kata off-chain di sini, baik itu off-chain settlement, berikutnya off-chain order matchmaking bahkan. Jadi intinya semua ini terjadi secara off-chain. Artinya kita harus percaya kepada server dari dia. Dan ini merupakan kelemahan dari ORDSWAP menurut saya. Tetapi ada beberapa opini di balik ini karena kita tahu sendiri
Lightning Network ataupun yang sekarang banyak digunakan orang itu juga merupakan solusi off-chain ya, dimana kita membuat channel dengan orang lain itu sangat off-chain sekali. Berikutnya, ada beberapa project juga yang sekarang sedang mengembangkan AMM model DEX pada jaringan BRC20 dan juga Ordinals seperti Moto, berikutnya ORDS ini. Jadi kita harus pantau ketat kawan-kawan, sebetulnya off-chain ini cukup bermasalah bagi saya karena kita tidak terlalu terbuka nantinya untuk apa yang terjadi di belakang layar, apa yang terjadi di mesinnya. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat.